Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sastianingrum, NIM 0601032005. Saya mahasiswa semester 4 Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mutu pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai audit mutu pendidikan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu ada standar mutu pendidikan. Baik, mutu pendidikan itu merupakan derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikannya pembelajaran tertentu. Berdasarkan Permendiknas nomor 63 tahun 2009 disebutkan bahwa pendidikan bermutu apabila telah mencapai SNP atau lebih dari SNP. Yang selanjutnya yaitu mengenai SNP. SNP itu ada 8 macam. Yang pertama ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana. Yang selanjutnya ada standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Baik, dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan harus ditingkatkan secara berencana dan berskala. Fungsi untuk standar itu yaitu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan tujuan standar ini yaitu menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pembahasan yang kedua ada proses audit mutu pendidikan. Audit mutu adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematik, objektif, dan terdokumentasi untuk menetapkan apakah kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI dan hasil yang berkaitan telah sesuai dengan pengaturan yang direncanakan. Apakah pengaturan tersebut telah diterapkan secara efektif dan sesuai dengan komitmen, kebijakan, tujuan, serta sasaran mutu yang direncanakan atau ditetapkan untuk mencapai tujuan. Proses audit dalam penjaminan mutu dilakukan secara sistematis, mandiri, dan juga terdokumentasi. Telah disebutkan tadi, yaitu SNP ada 8. Nah, kriteria audit digunakan dalam penjaminan mutu sekolah adalah 8 SNP tadi ya. Namun, pemilihan kriteria dapat dilakukan secara bertahap bergantung pada karakteristik pada sekolah. Yang selanjutnya ada pelaksanaan audit dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pertemuan pembukaan atau opening meeting, yang kedua ada pelaksanaan audit, yang ketiga ada pertemuan tertutup. Baik, yang pertama ada pertemuan pembukaan, yang merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu audit yang akan dilakukan. Pelaksanaan audit harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama auditi. Auditor perlu membuat daftar pengecekan yang berisi pertanyaan untuk menemukan fakta. Lingkup audit dapat meliputi standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar proses, standar isi, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan serta standar pembiayaan. 8 standar nasional pendidikan ini merupakan pedoman bagi auditor untuk melakukan sistem penjaminan mutu internal di sekolah. Yang selanjutnya ada pertemuan penutupan.
Dalam pertemuan penutupan sesudah audit dilaksanakan, akan dipaparkan hasil audit yang diperoleh, baik temuan positif maupun yang berupa temuan yang tidak sesuai selama audit. Pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel yang sama pada waktu pertemuan pembukaan. Auditor kepala biasa secara bergantian membacakan semua ketidaksesuaian yang ditemukan yang dituliskan dalam PTK dan meminta klarifikasi audit tentang kategori ketidaksesuaian yang telah ditemukan. Baik, tidak terasa ya waktunya untuk saya undur diri karena saya sudah menjelaskan semua materi mengenai audit mutu pendidikan. Semoga ilmu yang saya berikan dan saya bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.